Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. Welcome to our class today, Curriculum and Material Development. And right now, we are at the 11th meeting, and we will come to the next topic that is about materials development. Actually, this material still has relationship with the previous materials that is about lesson plan because this is one of the part of lesson plan. Oke, jadi materi sekarang ini kita mau melakukan tindak lanjut dari pengembangan RPP yaitu pengembangan materi ajarnya. Nah, bagaimana memilih dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Okay, I hope you are still have full of spirit to listen my explanation. And don't forget, at the end of the presentation, I will give you the task and you have to do or make it in group. Okay, let's come firstly to our CPMK and sub CPMK. Our CPMK is able to implement the principle and procedures in developing material. So here you try to apply how to create the materials based on the principles and the procedure of material development. And there are two sub CPMK. The first one is definition of material development. The second one is the principles and procedures of material development. Okay, let's come to the first sub-CPMK, that is definition of materials development. Actually, if we talk about materials development is almost similar with teaching material because the focus of our discussion today is about how to develop material for teaching purposes. Okay, let's come to the definition of materials firstly. Materials are anything which can be used to facilitate the learning of a language, including course books, videos, graded readers, flashcards, games, websites, and mobile phone interactions. So everything that can be used for teaching purposes, for teaching language or learning language can be called as the materials. Okay, that's the definition. Example of materials, contohnya ada buku ajar, video, kemudian bahan bacaan, flashcard, games, permainan, website, Anda boleh pakai website untuk mengajar, dan handphone yang punya atau digunakan untuk berinteraksi seperti misalnya kita ada WA group. Nah, itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk pengajaran. Nah, sekarang we come to definition of teaching materials. The materials for learning purposes and used by the teachers and students in teaching learning process. Nah, yang materi ajar tuh gimana? Adalah bahan yang digunakan untuk tujuan pengajaran yang digunakan oleh guru dan siswa selama proses belajar. Nah, jadi apakah semua, misalnya tadi contohnya buku apa segala macam, apakah itu termasuk teaching materials? Tidak juga. Yang ada disebut sebagai teaching materials jika dia memang memuat bahan pembelajaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimaksud. Nah, begitu, seperti itu. Okay. And then the function of material, firstly, informing the learners about the target language, memberi informasi kepada mahasiswa atau siswa tentang bahasa yang mau dipelajari. Guiding the learners in practicing the language, memandu anak dalam mempraktekkan ilmu bahasanya. The third, providing the learners with experience of the language in use, memberikan pengalaman bagi anak atau menyediakan fasilitas bagi anak untuk menggunakan bahasa. Encouraging the learners to use the language, untuk mengajak anak menggunakan bahasa, and helping the learners to make discoveries about the language, membantu anak untuk
menemukan atau menemukan ilmu terkait dengan bahasa tersebut. Jadi kalau misalnya materi ajar itu atau materi yang dipakai untuk pembelajaran tidak memuat fungsi-fungsi ini, berarti materi yang Anda pilih belumlah efektif. Nah, jadi jangan hanya sembarang materi saja yang diambil. Memang betul-betul sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Makanya teacher is asked, guru diminta to create their own material, untuk menciptakan materi ajarnya sendiri yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kenapa? Terkadang ada buku-buku di luar tuh kita tidak bisa katakan itu sebagai bahan ajar di kelas. Kalau materi dia masuk, tapi bahan ajar kita belum tentu. Kenapa? Kadang buku itu tidak dirancang dengan tujuan pembelajaran yang kita maksud. Jadi kalau materi ya, materi berarti kayak buku panduan itu belum tentu dia sesuai atau bisa dipakai bahan ajar. Nah, kalau bahan ajar memang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan betul. Jadi tidak semua buku paket atau video yang ada itu adalah untuk pembelajaran. Nah, bisa saja video itu memang dipakai untuk sisi edukasi, tapi untuk kesesuaian dengan bahan ajar kita, tujuan pembelajaran kita belum tentu. Nah, kita masuk pada material development. Material development is a practical undertaking involving the production, evaluation, adaptation, and exploitation of materials intended to facilitate language acquisition and development. Kemudian kita masuk kepada pengembangan materinya. Pengembangan materi ajar adalah proses untuk menghasilkan, mengevaluasi, mengadaptasi, mengeksploitasi materi yang ada yang bertujuan untuk memfasilitasi pemerolehan bahasa dan pengembangan bahasa siswa. Nah, kita lanjut. Kinds of materials or teaching materials. It can be the first one, printed materials. You can read your teaching material. Anda bisa lihat nanti di bahan ajar yang saya berikan. Contoh-contohnya, gambarnya ada di situ. Sekarang saya jelaskan apa saja bentuk-bentuk bahan ajar. Pertama, ada printed materials. Printed materials, contohnya handout, student worksheet. Do you know student worksheet? Student worksheet itu seperti kalau kita sebut sehari-hari namanya LKS, lembar kerja siswa. Jadi, actually, the teacher must create student worksheet. Harusnya yang bikin LKS itu guru, bukan diambil dari penerbit saja. Atau minimal yang membuat LKS itu siapa? MGMP, Teachers Association. Musyawarah Guru Mata Pelajaran, misalnya English Teachers Association, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Why? Because we know our student need. Nah, kita tahu kebutuhan anak kita. Jadi, kalau misalnya minimal untuk satu wilayah, itu akan mudah kita mengidentifikasi kebutuhan. Tapi kalau udah dibuat LKS-nya skopnya nasional, sebuah penerbit, biasanya dia mengeneralisasikan kebutuhan siswa. Nah, seperti itu tanpa memikirkan di mana LKS ini mau dipakai. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita membuat lembar kerja siswa, we need to put some text or genres. Kita butuh meletakkan beberapa jenis teks atau genre. Nah, jenis teks itulah yang harusnya disesuaikan dengan environment siswa. Nah, kalau skop LKS-nya dibuat nasional, biasanya contoh-contoh yang diberikan itu terkait dengan wilayah Jawa kalau kita di Sumbar ini. Nah, itu dikatakan pemilihan bahan ajar kita belum mencerminkan kebutuhan anak. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi sebaiknya memang yang membuat student worksheet ini, handout ini dibuat oleh guru.
minimal musyawarah guru atau asosiasi guru mata pelajaran. Yang kedua, display materials or with unprojected. Dia materi yang dipajang, materinya dipajang tapi eh, dia tidak boleh dikatakan hanya dipajang saja gitu, seperti foto, model, nah gambar. Nah, beda dengan display materials projected seperti slide. Nah, itu kan bahan ajar yang sifatnya dia dipajang dan dijelaskan seperti PowerPoint kita. Nah, seperti itu. Kemudian audio materials, bahan ajar sifatnya audio atau suara. Apa contohnya? Video disc, audio tape, radio. If you know that, kalau Anda tahu itu ketika awal pembelajaran melalui online ini, Kemendikbud helps the students and also the teachers to deliver the material through radio, RRI, National Radio. Jadi waktu itu dan juga televisi nasional. Nah, jadi waktu pembelajaran di waktu masa pandemi ini, kalau nggak salah itu sebelum terima rapor sebelumnya. Nah, itu di bulan-bulan Juni, oke, di bulan Maret, Mei itu tuh mereka menggunakan radio dan televisi nasional sebagai perantara untuk penyampaian materi kepada siswa. Jadi misalnya kalau saya kebetulan punya anak sekolah, kelas 1 waktu itu mulai jam tayangnya jam 3 sore, jam setengah 3 sampai jam setengah 4. Nanti ada pertanyaan di situ, diberikanlah kepada anak, kemudian anak memberikan jawabannya ke gurunya besoknya. Nah, paginya jam 8 itu juga ada di TVRI. Nah, jadi ternyata radio, televisi nasional bisa dijadikan materi atau bahan ajar ketika dalam kondisi pandemi seperti ini. Namun sayangnya mungkin penataannya belum not well organized, belum tertata karena kita musibahnya juga tiba-tiba. Jadi mungkin untuk yang akan datang, kalau mau dikondisikan itu akan sangat membantu untuk pembelajaran. Kalau sekarang udah muncul pula itu TV-TV pembelajaran seperti eee, Tunas Cikal kalau nggak salah punya PGRI, kemudian, saya lupa ada juga siaran televisi baru yang memang khusus untuk pembelajaran, itu juga ada. Nah, jadi itu termasuk teaching, materials materials yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian combination of audio and silent video material, so contohnya voice slides. Kalau ini ada audio, ada silent videonya, seperti Anda menampilkan PPT, itu kan dia tidak bersuara, kita yang menjelaskan. And then video materials, ini sudah tahu, contohnya TV program, computer-based material. Nah, ini yang paling banyak dipakai sekarang, ada computer assisted instruction. Oke, kalau sekarang kita pembelajarannya online berbasis komputer dan juga jaring internet, apakah di komputer ataupun di handphone. Nah, ini terkait dengan kondisi sekarang, ini betul-betul bermanfaat karena komputer helps the teachers and the students to learn. Handphone juga. Jadi itu alat-alat yang digunakan nanti ada aplikasi yang akan menyertai penggunaan alat-alat tersebut sehingga pembelajaran di era pandemi tidak terhambat. Okay. Now we come to the principles and procedures in material development. The first one is the principle. Ada beberapa prinsip yang harus Ananda ketahui ketika mengembangkan bahan ajar tersebut. Menurut Tomlinson, pertama, material should achieve impact, harus berdampak pada siswa, artinya dampaknya positif. Jangan setelah diberikan bahan ajar Ananda, dia tidak suka. Misalnya, Ananda kasih video, ternyata udah ditengok video, dia tambah malas belajar, berarti tidak ada impact, jangan dipakai. Nah, makanya ketika memilih bahan ajar, nanti saya jelaskan ketika prosedurnya, ada beberapa faktor juga yang harus diketahui kalau memilih atau mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, material should help learners feel at ease. Okay?
harus membuat anak tidak merasa kesulitan, bukan tambah rumit dia. Nah, kemudian helping learners to feel confidence, membuat anak nyaman. Jadi ketika dia melihat materi Anda itu dia nyaman, senang, dan ingin belajar. It must be relevant and useful for learners. Harus relevan dan berguna. Kalau nggak berguna ya jangan dipakai. Nah, jadi kenapa? Kalau artinya gini, useful for learners ini when they come to the real life, ketika mereka datang ke kehidupan nyatanya, it will be uh, the material at school will be connected with their real life. Ada hubungan dengan kehidupan nyata. Contoh, Ananda di sekolah mengajarkan materi terkait measurement. Sebenarnya materinya adalah mengenai pertama procedure stack. Ketika guru tidak mampu mengembangkan procedure stack itu menjadi materi yang berguna, tidak ada gunanya anak belajar procedure. Kita tahu teks procedure itu adalah teks yang terkait how to make or do something. Kalau misalnya kita how to make something, untuk membuat sesuatu misalnya makanan, ada di situ mereka belajar ukuran. Nah, ukuran itu dipakai sehari-hari itu. Bagaimana you mengajarkan measurement kepada anak? Seperempat, setengah, 1 ounce. How do you mention and how do you teach your students about countable noun and uncountable noun? So procedure text is a very kompleks material. Jadi nggak sekedar mengajarkan bagaimana membuat ini dalam bahasa enggak, kita unsur bahasanya itu juga kita terangkan. Jadi diharapkan ketika mereka berada di lapangan, mereka tahu kalau nanti ini di dalam bahasa Inggris, ini dia yang dia baca, dia tahu. Nah, kemudian materi apa lagi? Shopping list, belajar mengenai daftar belanja. Itu ada di sekolah belajarnya itu. Daftar belanja akan berguna bagi mereka ketika mereka di lapangan. Jadi usahakan materi itu memang sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, ajarkan mereka bagaimana nanti kalau daftar belanja itu kaitannya selain dia tahu daftar belanja dan cara mengucapkan dan menggunakannya juga dia harus tahu bagaimana misalnya kita tambah dengan pengetahuan how to bargain, bagaimana tawar-menawar, apa yang harus disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi relevan dan berguna bagi anak. Number five, facilitating learner self-investment. Jadi, dapat memfasilitasi anak untuk memiliki pengetahuan. Nah, kemudian learners are ready to accept the materials. Pastikan anak Anda siap untuk menerima materi. Artinya apa? Not all the materials are appropriate with the students with your students environment. Jadi, pastikan artinya apa di sini? Anak itu memang menyenangi materi tersebut dan dia butuh. Nah, itu artinya dia butuh dan memang akan digunakan. Jadi otomatis ketika dia butuh, dia ready. Nah, kemudian exposing learners to use authentic language. Materi Anda itu kalau dapat membuat anak menggunakan bahasa yang real. Nah, tidak mengada-ngada. Misalnya belajar bagaimana tawar-menawar di pasar. Memang seperti apa adanya. How much this fruit, sir? It's really expensive. Nah, can I have for 20 rupiahs? Nah, jadi memang bahasa itu bahasa sehari-hari yang digunakan. 20,000 rupiahs misalnya. Atau uh, can I bargain it? Nah, boleh nggak saya tawar? Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian the linguistic features as the input. Ilmu pengetahuan bahasa itu sebagai input, masukan untuk pengetahuan anak. Apa itu linguistic features? Grammarnya, pronunciation-nya, vocab-nya. Nah, itu harus diajarkan. The material should give opportunities for the learners to use the language. Materi Anda itu memberikan kesempatan bagi anak untuk menggunakan bahasa. Jadi jangan teachers yang dominan dalam materi ajaran Anda itu. Usahakan anak selalu expose their language ability. Anak yang banyak ngomong. Nah, misalnya Anda kasih dialog, Anda kasih latihan. Ini sebagai si A, ini sebagai si B. Ada kertas untuk memandunya. Jadi jangan kita yang memandu.
Oke, misalnya kita berikan kedua kata grade A, sapa si A. Hey A, B responded by asking how are you? Hi, how are you? Nah, kita hanya memandu saja. Jadi jangan kita yang mendominasi atau kita memberikan contoh full pada anak. Boleh diberikan contoh di awal, tapi jangan kita mendominasi sampai akhir pembelajaran. Biarkan anak berkembang. Kemudian giving positive effect, of course. Showing the different learning styles. Dari materi ajar Anda itu, Anda bisa melihat gaya belajar anak yang berbeda-beda. Nah, itu perlu. Karena anak itu tidak bisa kita samakan. Oke, dan juga attitude-nya. Ada anak yang overexposed and over self-confidence. Ada anak yang terlalu percaya diri. Ada anak yang pendiam. Nah, bagaimana Ananda menyikapi sebagai seorang guru melalui materi ajar Ananda itu anak semuanya punya kelebihan. Nah, misalnya anak ini pendiam, ya jangan dibiarkan. Anda kasih materi yang menurut Anda dia mampu, dan jangan lupa berikan pujian. Kalau anak tidak mampu, kita tunjuk. Jangan kalau anak yang pemalu, jangan sampai menunggu terus untuk tampil. Dia takut, dia takut, dia takut. Nah, makanya solusinya adalah Ananda sebagai guru yang menunjuk dia, tapi dengan catatan biasanya anak yang pemalu dan penakut itu punya self confidence pasti rendah. Jangan mempermalukan dia, berikan dia pujian, penyemangat sehingga dia mau untuk involve in your class. Karena Ananda sendiri juga mengalami kalau kita dipermalukan, kita tidak mau ngomong. Nah, jadi sebaiknya memperlakukan anak didik kita juga sama. Ya, Number 13, exposing learners intellectual, of course. Anak harus memperlihatkan intelektualnya melalui materi Anda itu. The material not too much control practice and giving outcome feedback. Oke, materinya jangan terlalu banyak prakteknya terkontrol, biarkan anak bebas mengekspos dirinya. Kemudian ada feedback, umpan baliknya juga ada. Now, we come to procedures of material development. Bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan materi? Pertama adalah analysis, and then you come to designing, developing, and evaluation and revision. Okay. After revision, you go back to analysis kalau terjadi revisi. Nah, itu merupakan dari proses analisis ini dan nanti kembali ke situ lagi apakah sudah selesai Anda revisi berdasarkan analisis yang Anda lakukan. Ini penjelasannya. First, analysis. Analysis is the process to find information about students and the students about your students and students characteristic. Oke. Okay? Jadi ini adalah proses untuk mengetahui tentang siapa anak Anda dan bagaimana karakternya. Di sini Anda harus ingat, when you do analysis, you have to analyze about. Ada beberapa poin yang harus Anda analisa. Pertama, attitude anak atau behavior-nya. Interest-nya, bakatnya, background-nya, latar belakangnya, kemudian sosial ekonominya, usianya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita melihat itu nanti Ananda akan tahu anak Anda ini dibesarkan di lingkungan seperti apa. Misalnya dia dibesarkan di lingkungan pertanian, nanti kaitan contoh teks kita tentu di bidang pertanian, karena itu yang dia lihat. Baru nanti kita variasikan di bidang-bidang lainnya. Jadi, environment mereka menentukan apa materi yang kita mau kembangkan atau kita pilih, teksnya kah, temanya, nanti itu terpengaruh di situ. Ada anak yang background-nya memang zero pada pengetahuan bahasa Inggrisnya. Ya, bagaimana Anda membuat materi itu menjadi sederhana tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu gunanya kita melakukan proses analisis. Kemudian kita harus tahu juga behavior anak. Anak itu tidak sama, ada yang suka belajar sendiri, ada yang kelompok. Nah, bagaimana Anda menyiasati itu melalui bahan ajar Anda? Itu yang pertama. Jadi, telusuri who is your students firstly. Oke, okay? Sama dengan saya kan juga bikin bahan ajar itu. Nah, I collaborate to write the teaching material with Bu Dian Mega. Kami berkolaborasi, itu pertimbangannya sangat panjang. Kalau ini materi kita,
kita pakai bahasanya seperti ini. Ini rumit ini. Nah, ini begini. Jadi kita try to make it simple for you. Nah, we discuss about what do you need. Apa yang Anda butuhkan. Nah, apa contohnya lagi kami mendiskusikan tentang kebutuhan Anda? Kami jelaskan, contohkan bagaimana pembuatan RPP because we know that. Kami tahu nanti di mata kuliah mikro dan Anda PL itu akan digunakan. Nah, seperti itu. Makanya kami tidak bisa menerangkan pada tatanan teori saja. Harus ada aplikasi, harus ada contoh. Nah, seperti itulah proses analisis yang kami lakukan ketika kami membuat bahan ajar. Sama dengan Anda bikin bahan ajar di rumah untuk siswa di sekolah Anda ketika di level SMP atau SMA. Next, we come to designing. Designing here, the process to design the objectives, choosing topic, media, sources, and teaching strategy. Di sini adalah proses mendesain tujuan pembelajaran. Oke, kita mau mengembangkan bahan ajar, tapi cek dulu tujuannya. Di dalam buku ajar juga sudah kami cantumkan bagaimana ciri-ciri atau objektif yang baik. Oke, tinggal dibaca saja, dan saya sudah menerangkan sebelumnya juga. Oke, kemudian choosing topik, pilihlah topik yang sesuai dengan objektif dan kebutuhan siswa, media, dan juga sumber belajar. Kemudian developing. Developing here the process of writing the teaching materials. Write what you can write. Nah, kalau mau bikin bahan ajar itu, ini di tahap developing namanya. Buatlah bahan ajar sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang dan analisa kebutuhan yang sudah kita lakukan di awal. Tulis apa yang Anda bisa dulu. Jangan nanti, oh, ini tidak bisa, enggak. Tulis saja dulu supaya nampak nanti plus minusnya atau ketercapaian objektifnya, kesesuaiannya akan nampak. Tapi kalau enggak ditulis-tulis, enggak bisa. Di sinilah kita mengembangkannya nanti apakah nanti ada LKS-nya, atau ditambah bagian latihannya, atau teorinya. Nah, itu gunanya proses developing. Nah, kemudian evaluation. Evaluation ini adalah proses namanya evaluasi itu. Apa maksudnya? The process to evaluate the teaching materials. Jadi, bahan ajar yang sudah Anda buat itu kita lakukan proses evaluasi. Langkahnya apa? Ask to the expert. Boleh tanya pada ahli. Misalnya Anda di sekolah boleh bertanya kepada orang, misalnya pengawas sekolah atau ketua ketua KKG Ananda, kelompok kerja guru, itu pertama dulu karena dia dianggap yang paling banyak tahu dan sering ikut pelatihan. Nggak bisa, kalau kurang juga boleh tanya ke pengawas bidang studi bahasa Inggris. Kalau kurang puas juga boleh bertanya kepada kalau pengawas sudah di dinas ya boleh bertanya kepada pakar yang ada di kampus, dosen Anda kah dulu, itu boleh dihubungi sebagai kepakaran untuk melihat, mengevaluasi bahan ajar. Kemudian try out, uji coba. Uji coba ke satu anak dulu, itu yang paling sederhana. Kemudian try out lagi ke beberapa anak yang Anda ajar. Dan paling terakhir try out to a group, kelompok, misalnya satu kelas atau dua kelas. Kemudian nanti nampak hasilnya, kita lakukanlah revisi berdasarkan hasil evaluasi. Nah, okay, your exercise here, I think enough. Create the teaching materials based on your own basic competence and make the video. Tapi sebelum itu saya lihatkan dulu ya pengembangan bahan ajar yang ada di sekolah. Nah, oke, kita ambil contohnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya ambil di skop RPP saja, karena di sekolah rata-rata gurunya mengembangkan di RPP saja dulu. Belum membuat LKS sendiri atau buku ajar atau bahan ajar sendiri. Jadi kita karena ini bahan ajar, kita mulai dari RPP. Nah, kemarin kan sudah diajarkan bagaimana membaca KD-nya. Ya, ini mengidentifikasi, menentukan, nah materinya berada di mana, menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan menawarkan jasa serta responnya. Jadi materinya adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari temanya menawarkan jasa. Nah, offering help. Nah, itu in English-nya. Nah, untuk KD 4-nya,
menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan menawarkan jasa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini materi pembelajaran. Okay, making overs atau overing helps. Okay, how to make overs in English. Nah, ini cari teorinya dulu. Nah, kemudian bagaimana melakukan making overs. Okay, making overs itu apa? Nah, jadi di sini diberikan dulu gambaran mengenai materi. Jadi memang dicatatkan di sini. Pertama, mulailah dari how to make overs in English, teorinya, kemudian lanjutkan dengan struktur teksnya. Nah, di sini Anda boleh mengelompokkan, boleh ditambah, kan dia ada 3 materi fungsi sosial of making overs. Nah, ini boleh dicari di internet. Apa fungsi sosial? Kan materinya 3. Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, fungsi sosialnya apa? Nah, di sini udah dibikin nih. Nah, mana dia? Okay. It is common English speakers in order to polite and to be helpful. When they do so, they use this expression. Nah, jadi di sini fungsi sosialnya adalah in order to be polite and helpful when we ask something. Jadi kalau mau dibikin di sini lagi boleh, atau dalam definisi ini juga boleh. Nah, jadi di sini kita boleh bikin mengenai to make overs politely. Nah, politely. Nah, untuk memberikan atau menunjukkan tujuannya adalah bagaimana kita memberikan penawaran jasa dengan sopan. Nah, kemudian kita mau melakukan penjabaran materi sudah fungsi sosial, struktur teks lagi. Nah, struktur teks. Oke. Nah, ini bisa kita tambah di sini. Oke, ini dia. Dari sini kita bisa potong. Kita bisa tambah struktur teks. Oke. Sorry. Ini bukan struktur teks. Unsur kebahasaan. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita mengajarkan mengenai ungkapan, tentu cara menggunakannya, strukturnya ada. Nah, misalnya di sini, ini diberikan nih when they use boleh juga. When they use the expression, okay. When they use making overs, nah, you can use the following expression. Nah, ini dia. Ini unsur bahasanya. Jadi kalau mau mengajarkan anak, unsur bahasanya boleh pakai can, shall, would, dan segala macam. Nah, kemudian ini juga termasuk unsur bahasanya. Nah, kemudian, oke. Nah, ini juga termasuk unsur bahasa dengan struktur. Kenapa? Kalau kita mau bikin strukturnya, artinya orang mau membuat suatu overing, kan ada ungkapan, ada responnya. Ini juga responding to non-overs. Oke, jadi di sini kita boleh bikin kalau udah semuanya masuk, daripada mubazir kita pisah, unsur kebahasaan dan struktur teks. Nah, karena dia sudah mencakup keduanya. Unsur kebahasaannya ini tata bahasa yang digunakan. Oke, strukturnya kalau kita mau melakukan percakapan kan memulai dan merespon. Nah, ini making overs-nya. Oke, starting the expression and respond it. Nah, ini dia. Nah, ini namanya pengembangan materi ajar. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, yang kurang di sini satu lagi adalah contoh dialog yang full menggunakan expression or making overs. Nah,
Ini bagian ini memang Ananda harus kembangkan. Jadi nanti ketika bikin RPP, Ananda bikin seperti ini sesuai dengan yang ada di KD Ananda. Misalnya fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasan. Bikinkan fungsi sosialnya apa, struktur teksnya apa, dan unsur kebahasaannya apa di dalam RPP Ananda tersebut sesuai dengan contoh seperti ini. Jadi orang bisa lihat, oh ini loh materi ajar Ananda, ini loh yang akan dipakai di kelas. Nah, itu yang materi ajar pertama di RPP. Kemudian di RPP itu juga ada namanya lampiran materi ajar. Nah, ini dia. Oke. Oke, ini dia lampiran yang lengkapnya. Oke, di sini. Nah, lampiran bahan ajar atau materi ajar. Bahan ajarnya adalah Nah, expression of giving and asking offering. Bikin mata pelajarannya kelas semester, salin KD-nya. Nah, ini aktivitasnya. Kenapa aktivitasnya dibuat? Karena nanti Anda kan diminta KD 3-nya adalah menganalisa fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Jadi ini teks-teks yang mau dipakai dalam proses pembelajaran. Kalau nanti anak anak listening, nah ini teksnya tinggal dikasih. Jadi Ananda buat seperti ini juga. Target Ananda apa? Misalnya kalau di sini menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pada ungkapan menawarkan jasa, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian menyusun teks, lisan, dan tulis untuk mengucapkan dan merespon. Jadi merespon ini kan ungkapan mengucapkan dan merespon ini adalah speaking dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks. Karena dia menyusun teks lisan dan tulis, berarti nanti juga ada listening-nya di situ. Nah, jadi lisannya dia praktek, tulisnya nanti dia merespon. Nah, kapan dia respon? Dengan proses listening. Makanya di sini diberikan listening script. Nah, ini aktivitas 1, listen carefully. Aktivitas 2, listen and repeat. Kemudian ini materinya juga dibikinkan kembali di sini. Kemudian yang berikutnya aktivitas 3, rearrange the expression. Kemudian complete the following dialogue, melengkapi dialog. Nah, oke. Ini aktivitas ketiga. Nah, aktivitas keempatnya ini baru sampai tahap listening-nya. Nah, aktivitas empatnya adalah kita tambah di sini. Activity 4. Activity 4. Activity 4. Kalau tadi kan baru sampai 3 itu baru sampai tahap listening, bukan activity 4 ya, activity 5. Nah, activity 5 ini baru sampai listening. Okay. Complete the following dialogue by choosing the correct expression. Ini written-nya. Okay. Kita masuk ke activity 5-nya. Nah, arahkan dia ke mana lagi? Karena dia ada nanti juga unsur speaking-nya, kita boleh anak tambah perform short conversation about the expression of asking and giving help, atau boleh Anda pakai making overs, sama menawarkan sesuatu buat bersama in pair. Nah, oke. Nah, ini bentuk tugasnya nanti jangan lupa di sini cantumkan rubrik dan juga kuncinya atau kunci jawabannya. Oke, jadi di sini memang lengkap semua kegiatan pembelajaran yang ada dari materi Anda making over atau asking and giving help. Nah, jadi di sini Ananda bisa mengekspos materi yang mau Ananda sampaikan dan juga nanti cantumkan medianya. Jangan lupa karena di sini saya belum cantumkan media, Ananda cantumkan medianya dan sumber pembelajaran Anda yang Anda pakai di sini. Dari mana Ananda ambil ya. Jadi itu yang harus Ananda lakukan di sini.
Anda buat lampiran bahan ajar, walaupun di RPP tetap dibuat, di RPP itu yang ringkas, kalau yang di sini di lampiran ini yang bahan ajar Ananda betul, cantumkan KD-nya, kemudian buatkan aktivitas yang sesuai untuk mencapai KD. Nah, berapa Ananda mau, pokoknya nanti dalam proses belajar dia nanti harus digunakan materi ini. Kemudian cantumkan media dan juga sumber belajar yang Ananda pakai. Oke. Miss rasa untuk materi kita cukup ya, cukup bisa dipahami mengenai materials development. Jadi tugas Anda adalah mengembangkan RPP yang sudah Anda bikin kemarin, yaitu bagian materi ajarnya. Di RPP-nya dikembangkan, materi ajarnya dibuat, kemudian dibuatkan juga lampirannya, seperti yang saya contohkan tadi. Nanti saya kirim di e-learning Ananda contoh RPP ini. Kemudian medianya jangan lupa kalau Ananda pakai video berarti bikinkan atau cantumkan link video, kemudian buatkan saya screenshot gambarnya. Kalau dia audio juga begitu. Kemudian kalau dia berupa gambar, cantumkan gambarnya. Jadi intinya apa media yang Ananda pakai, kegunaannya bikinkan di situ, ini digunakan untuk apa. Nah, cantumkan keterangannya di dalam lampiran bahan ajar Ananda. Oke. Miss rasa cukup untuk penjelasannya, nanti hasil dari yang Anda buat itu jangan lupa untuk divideokan dan dipresentasikan dan divideokan dan kirim ke e-learning untuk tugas kelompok minggu depan. Jadi tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Okay? Thank you for your attention. I hope you can understand it well. And if you don't understand, you can chat me in WA group, not personal personal chat, okay? Because not all of you can understand or listen my explanation if you chat me personally. So discuss in WA group, and firstly you read and listen my teaching material and also watch the video carefully before you do the task. I think enough. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.